Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Lintas Arta Webinar, Stability in the Storm, Telemedicine, the Future of Healthcare Industry. Mohon jangan beranjak dulu karena sesaat lagi live event akan segera dimulai. Terima kasih. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Whoops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems, your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Lintas Arta telah hadir dan melayani pelanggan dari berbagai segmen industri selama lebih dari 32 tahun. Dan saat ini telah bertransformasi dari perusahaan yang memberikan jasa layanan data komunikasi menjadi perusahaan ICT Total Solution Company yang memberikan layanan secara end-to-end solution. Khususnya untuk e-health, Lintas Arta mendirikan unit bisnis yang diberi nama Aulexa. Sejak launching di tahun 2015, Aulexa kini sudah bekerja sama dengan lebih dari 3.500 penyedia layanan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Elvira Sofianti yang akan menjadi host webinar pada siang hari ini. Telah hadir bersama di antara kita pada siang hari ini pelaku industri dari Dr. Ediansyah, Mars Magister Management selaku Direktur dari Rumah Sakit Anisa Tangerang, dan Dewan Pengawas di 17 rumah sakit. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu Fira. Sehat-sehat, Dok. Semangat terus ya. Alhamdulillah. Keren, ya. Dan juga ada Pak Gideon Suranta Barus selaku Senior VP Pre-Sales Lintas Arta. Pak Gideon, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat juga, nggak mau kalah dengan Pak Edi. Oke, alhamdulillah, semangat terus ya.
Oke, jadi siang ini tuh kita akan membahas terkait isu new normal yang sedang bergulir saat ini dengan pelaku industri langsung nih. Dari rumah sakit ada Dr. Ediansyah. Nah, jadi kita boleh ya dok ya, sedikit sharing nih. Bagaimana kondisi rumah sakit pada masa COVID-19. Kita semua tahu rumah sakit adalah industri yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini. Ya, silakan dok. Ya. Ya, Bu Fira, terima kasih. Ya kan? Jadi memang seluruh industri ya, ini kena dampak dari COVID ini, bukan hanya di rumah sakit ya, tapi seluruh industri, dan memang dia menyangkut dua hal, itu menyangkut nyawa atau lives, tetapi juga dia menghantam kehidupan atau livelihood. Inilah pertentangan yang cukup berat ini yang harus diambil. Kalau kita menyelamatkan nyawa, tapi bisa juga kehidupan terancam, atau mau menyelamatkan kehidupan, tetapi nyawa terancam, gitu. Nah, itu new normal itu konsepnya di situ. Jadi di tengah-tengah itu bagaimana nyawa tetap selamat, tetapi kehidupan juga tetap selamat. Jangan sampai kita selamatkan dari COVID, tetapi akhirnya nggak bisa makan, gitu kan? Iya. Nah, kita bisa makan, tapi akhirnya nggak selamat di COVID. Makanya di dunia internasional itu diarahkan untuk lebih banyak melakukan yang hijau, yang biru itu, testing, contact tracing, dan targeting itu dianggap yang paling bisa menyelamatkan nyawa, tetapi kehidupan juga tidak terlalu berdampak. Ya, mudah-mudahan pemerintah juga melakukan hal seperti itu. Nah, bagi kami di rumah sakit, ini tantangannya. Kami harus bisa menyelamatkan employee, karyawan, jangan sampai juga karyawan kena. Ya kan? Kami harus menyelamatkan pasien, tetapi kami juga harus menyelamatkan bisnis. Jangan sampai bisnisnya juga kolaps akibat COVID ini. Ya kan? Nah, menghadapi tiga tantangan ini, seorang pengelola rumah sakit tidak cukup hanya mengandalkan profesionalisme. Ya kan? Jadi dibutuhkan jiwa entrepreneurship dan juga dibutuhkan leadership yang kuat dari pemimpin. Saya selalu bilang, pada saat badai mengamuk, pada saat itulah kualitas nahoda akan tampak gitu. Nah, di sini akan ujian benar dari kualitas leadership dari pemimpin-pemimpin di berbagai macam industri ini, termasuk di rumah sakit. Slide. Nah, slide ya, beberapa framework ya kan, itu sudah di lembaga konsultan dunia itu sudah memberikan framework. Kira-kira kita sekarang sudah di titik yang mana, ya kan? McKinsey membuat itu ada 5 frameworknya, ya kan? Jadi resolve, resilient, ya kan? Jadi kemudian sampai ke reform, ya kan? Nah, kira-kira ini kita ada di fase return ya, kalau menurut McKinsey sekarang ini. Kalau BCG, Boston Consulting Group, itu dia membagi 3 tahap. Flatten, di mana kita bergejolak menghadapi krisis. Sekarang kita ada tahap fighting harusnya. Dan ke depan future apa yang harus kita siapkan. Deloitte juga menyiapkan untuk ada 3 respon, recover, dan trade. Nah, kalau kita lihat di rumah sakit, slide, kita ambil contoh di rumah sakit Anissa, ya kan. Nah, bottom line-nya itu kita di April. Omset kita rata-rata 15-an biasanya. Januari, Februari, Maret kita masih bagus. Begitu April, itu kita sudah turun. Tetapi Mei itu sudah naik ke 12M, Juni itu sudah naik lagi ke 14M. Jadi kami melihat bahwa ini sudah mulai ada rebound di industri rumah sakit. Jadi jangan sampai juga rumah sakit terlambat menangkap rebound ini. Tetapi sekali lagi, tiap-tiap daerah itu berbeda ya. Teman-teman di Jawa Timur, mungkin di Makassar, mungkin dalam tahap-tahap yang lebih dalam pada saat ini. Slide. Nah, kita kalau melihat seperti slide-nya Anissa tadi, gambaran di rumah sakit Anissa, kita bisa bilang industri di rumah sakit itu rebound-nya itu bentuk hurufnya kurva V, ya kan? Seperti yang saya lingkari itu, di rumah sakit atau industri tertentu ada yang lebih lama dia turun, baru naiknya cukup lama, sampai 1 tahunan. Atau yang kurva L, dia turun tapi dia nggak naik-naik. Nah, industri rumah sakit perkiraan saya itu rebound-nya itu membentuk kurva V. Jadi dia cepat turun, tapi dia akan juga cepat balik, ya kan? Slide selanjutnya. Nah, ini tantangan dari CEO.
Ya kan, sebagai pengelola rumah sakit ini kita memiliki 3 tantangan dari cerita seperti tadi. Pertama, bagaimana kita membangun resilient, membangun kekuatan dari organisasi. Resilient itu adalah kemampuan organisasi untuk recover dari sebuah environment yang sangat mengejutkan. Misalnya tsunami, gempa bumi, atau COVID ini. Itu resilient. Kita harapkan organisasi kita semakin resilient ke depan. Yang kedua adalah perubahan ini harus membuat kita menjadi adaptif, lebih agile, yaitu menangkap opportunity. Jadi resilient dan agile itu berbeda. Kalau agile itu kita menangkap opportunity, ya kan. Nah, dan yang ketiga, ini yang penting ini pada forum kita hari ini adalah prediksi. Ya, warna merah itu. Jadi kira-kira ke depan itu kita harus antisipasi kemana arahnya. Dan sudah saya garis bawahi di sini adalah akan akselerasi digital dan teknologi transformation. Arahnya ke depan adalah ke sana. Ya kan, slide. Ya kan? Nah, ini juga beberapa penelitian, hati-hati bagi rumah sakit, ya kan. Ke depan itu rawat jalan, klinik vaksin, lab-lab sederhana itu akan habis diambil oleh retail atau FKTP. Rumah sakit ke depan akan banyaknya di major surgery, di trauma, di intensive care, dan di inpatient admission. Jadi pasien rawat inap banyaknya ke sana. Slide. Nah, ini tentunya membutuhkan review terhadap competitive advantage, keunggulan bersaing. Nah, ini saya tunjukkan di Anissa, awalnya competitive advantage, keunggulan bersaing rumah sakit Anissa itu ada 4, ya kan? Nah, yang ke depan ini kami tambah menjadi 5 dan 6. Tenaga yang lebih skill, yang lebih high skill, dan integrasi dari health and technology. Jadi itulah keunggulan bersaing ke depan yang harus ya kita siapkan. Slide. Nah, itu tentunya merubah resources dan capabilities kita, ya kan. Resources kita harus valuable, rare, hard to imitate, non substitute, baik yang tangible maupun intangible maupun aspek manusianya. Dan kita harus membangun kapabilitas baru, new capability yang harus kita bangun. Lingkungan berubah, kapabilitas organisasi juga harus kita rubah dan kita tingkatkan. Slide. Nah, yang mau kita bahas pada hari ini nanti lebih dalam oleh Pak Gideon adalah tentang layanan telemedicine ini, ya kan. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran, walaupun cukup banyak dikritik, kenapa pemerintah hanya surat edaran ya, tidak menjadi peraturan Menteri Kesehatan sehingga kekuatan hukumnya bisa lebih kuat, gitu kan. Tetapi surat edaran ini sudah memacu kita untuk mengembangkan telemedicine, kemudian Konsul Kedokteran juga sudah mengeluarkan KKI, Perkonsilnya membolehkan layanan telemedicine, ya kan. Nah, dari sisi teknologi yang harus kita siapkan, saya juga sudah berbicara dengan teman-teman di BPJS, gitu ya kan. Apa yang harus kami persiapkan sebagai rumah sakit untuk menghadapi telemedicine ke depan, itu adalah jaringan yang kuat dan electronic medical record. Mungkin kita tidak perlu menyiapkan server yang kuat, karena itu nanti dengan cloud, ya konsepnya ke sana. Tapi electronic medical record itu memang sesuatu yang harus segera kita siapkan. Nah, aspek penjaminan ini yang masih belum, yang lagi kita tunggu, yaitu tarifnya, ya kan? Tarifnya ini masih belum keluar dari Kementerian Kesehatan. Jadi rumah sakit yang 80% pasiennya BPJS ini, kalau mengembangkan telemedicine, nah nggak bisa dibayar karena memang belum ada tarifnya. Nah, informasinya akan segera keluar tarif inasi bijis untuk telemedicine. Begitu tarif itu keluar, BPJS mungkin dalam tahun ini akan trial, ya kan. Syaratnya itu kita harus punya jaringan yang kuat dan electronic medical record harus kita siapkan segera. Kira-kira seperti itu, Bu Fira, gambaran singkat yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lengkap sekali ya, Dok. Ya. Boleh lanjut ya, Dok, ya, pertanyaannya ya. Jadi gimana nih, Dok, rumah sakit melihat masa depannya nih ya, karena gini, kita kan belum tahu ya, akhir dari pandemi ini, banyak orang atau pasien yang sangat takut datang ke rumah sakit. Nah, langkah strategis apa nih, Dok, yang harus dilakukan oleh rumah sakit dalam melihat problem ini? Apakah ada perubahan grand strategi yang sebelumnya pernah
dibuat oleh rumah sakit gitu misalnya. Gimana dok? Iya. Iya, ya nomor satu yang hampir dilakukan oleh semua rumah sakit adalah nomor satu mereka harus meyakinkan karyawan dan dokternya dulu bahwa rumah sakitnya aman. Sehingga dokter itu mau datang untuk berpraktek, mau melakukan perawatan pasien, melakukan tindakan. Yang nomor dua harus mampu meyakinkan pasien bahwa rumah sakit kita itu aman, sehingga pasien juga mau datang. Nah, tetapi tidak semuanya pasien mau bersedia datang ke rumah sakit. Maka langkah keduanya adalah kita harus menyiapkan teknologi yang bisa menghubungkan antara dokter dan pasien di rumah, ya kan. Jadi arah ini saya anggap sebagai mega trend, ya kan, tren yang sangat kuat. Yang kalau rumah sakit coba melawan tren itu dia kelelep. Ya kan? Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, rumah sakit harus menyiapkan diri karena eranya memang sudah tiba. Gitu. Jadi kita akan memudahkan pasien, ya rumah sakitnya juga akan menjadi lebih efisien, ya kan? Sehingga itu akan merubahlah pola bisnis rumah sakit di masa yang akan datang. Ya. Jangan sampai terlambat. Saran saya jangan sampai terlambat rumah sakit untuk masuk ke arus besar ini. Iya. Jadi artinya penerapan telemedicine ya dok ya, mungkin sebagai jawaban juga ya dok ya. Benar sekali Bu Fira. Telemedicine. Jadi juga kalau boleh sharing tambahan lagi nih dok, jadi gimana ya, artinya bahwa sekarang kan memang sebetulnya startup yang menjalankan platform kesehatan digital tuh sudah marak lah ya gitu ya. Nah bagaimana nih rumah sakit nih? Iya. Apalagi dikaitkan dengan tadi ya, ada surat edaran atau Permenkes dan sebagainya. Ya. Jadi startup yang berbasis platform yang marak itu memang kalau kita baca Perkonsil KKI itu memang tidak dibolehkan untuk langsung melayani telemedicine. Jadi yang bisa melayani telemedicine itu adalah Paskes. Bahasanya Paskes, artinya yang memiliki SIP di situ. Jadi Paskes itu bisa dokter pribadi yang praktek, bisa rumah sakit, bisa klinik, gitu kan. Jadi bukan platform. Platform tidak dibolehkan untuk melayani telemedicine. Ya kan? Jadi basisnya adalah Paskes. Ya kan? Nah, untuk ini kan memang kita harus mencari terobosan. Bagaimana nih caranya? Rumah sakit kan tidak punya teknologinya. Jadi selama ini rumah sakit menggunakan WhatsApp atau menggunakan Zoom dan sebagainya. Tapi kan ada satu hal yang harus kita antisipasi, yaitu dari aspek security-nya. Ya. Nah, itu kan karena ini menyangkut data pasien yang harus kita lindungi. Nah, mudah-mudahan ya kan dari forum ini kita dapat insight nih bagaimana menjembatani jurang ini nih, ya kan. Di satu sisi mau investasi rumah sakit juga nggak kuat ya, duitnya lagi habis sekarang gitu ya, pendapatannya menurun, dihantam oleh COVID, ya kan. Tapi ada tuntutan harus berubah, ya mengadopsi teknologi, ya kan. Nah ini mudah-mudahan ada solusi nih di forum ini. Gitu. Iya, mudah-mudahan. Tewas di belasan rumah sakit juga pengen dengar nih kira-kira apa nih solusinya ini. Gitu. Iya betul dok. Iya memang sangat terkait dengan medical record ya, artinya bahwa telemedicine itu relatednya benar-benar ke medical recordnya dari lembaga atau pusat pelayan kesehatan itu sendiri gitu ya dok ya. Benar itu yang menjadi yang menjadi apa yang harus dipahami bersama gitu ya, basisnya itu gitu ya dok ya. Benar sekali, saya juga sudah komunikasi dengan divisi risetnya BPJS. Ya kan? Jadi saya tanya BPJS kapan untuk mengimplementasikan telemedicine. Ya kan? Mereka bilang nomor 1 Dr. Edi kami nunggu regulasi tarif inasi bijisnya dulu. Nah, tetapi secara teknologi kata saya apa yang harus kami siapkan? Nomor 1 tadi jaringan harus kuat. Yang nomor 2 electronic medical record. Ya, jadi kalaupun BPJS menjalankan itu nanti ya rumah sakit harus mulai menyiapkan diri dari sekarang dengan electronic medical record. Ya, betul. Dan tentunya jaringan yang bisa diakses secara handal ya dok ya, karena memang artinya kalau jaringannya pas-pasan istilahnya ya, jadi repot ya. Repot, betul. Electronic medical record-nya mau jalan di mana gitu kan istilahnya. Ya, benar sekali. Seperti itu ya. Baik, mungkin
terima kasih nih Dok. Nanti kita sambung lagi nih dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian mungkin nanti setelah ini kita coba juga solusi dari Lintas Arta nih, tentunya Pak Gideon nanti yang akan banyak menjelaskan solusi, tentunya solusi teknologi, dan kita juga ikut memikirkan solusi bisnisnya bagaimana. Artinya kami paham sekali bahwa rumah sakit keadaannya sekarang seperti ini, dan tentunya harusnya Lintas Arta berperan di sini gitu. Gitu, Dok. Terima kasih. Oke, untuk mengingatkan, mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu dokter yang hadir dan seluruh peserta juga yang hadir di sini dapat mengisi kuesioner di link yang telah di-share oleh moderator. Untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik. Oke, kita lanjut untuk sesinya Pak Gideon. Dari sisi teknologi ekspor sudah hadir juga Bapak Gideon Suranta Barus selaku Senior VP Pre-Sales Lintas Arta. Pak Dion. Ya, Mbak Vira. Seperti yang sudah disampaikan. Mbak ya, biar saya lebih muda. Waduh. Curang ya. Oke, Pak Dion, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Edi sebelumnya, bahwa rumah sakit merupakan industri yang sangat terdampak COVID-19 dalam menjalankan bisnisnya. Dengan kekhawatiran pasien yang berkunjung ke rumah sakit sehingga meminimalisasi sekali kunjungan ke rumah sakit ya. Sebagai ICT company, apa yang bisa Lintas Arta bantu nih untuk industri rumah sakit yang sangat terdampak ini? Ya, sebelumnya tayang dulu nih Mas Andi, Mas Dwika, materinya menggambarkan bagaimana sih telemedicine itu supaya kita punya bayangan gambaran yang sama. Nah, ini yang pertama nih, yang menarik. Kalau di luar-luar sudah bilang, mimpi sudah jadi kenyataan. Ini video kartun saya di tahun waktu SD 70-an ya, 75 kira-kira. Dulu begini, mereka masih mimpi. Tapi sekarang ternyata di beberapa negara, bahkan kita sudah menjalaninya walaupun dengan WhatsApp atau Zoom ataupun media video conference yang lain. Next. Nah, ini bagaimana di luar ya, karena mereka sudah memulai sejak 3 tahun yang lalu, tahun ini tiba-tiba lompat, baik dari sisi platform maupun dari rumah sakit. Cuma memang saya tidak mendapatkan data secara angka untuk rumah sakit. Tetapi disebutkan perusahaan asuransi dan rumah sakit juga berbondong-bondong menyarankan pasiennya untuk menggunakan layanan telemedicine baik di rumah sakit maupun platform seperti ini. Next saja. Nah, kalau menurut mereka, telemedicine itu adalah bagian dari telehealth landscape. Jadi telemedicine hanya bagian, bagaimana kita berhubungan dengan dokter, dengan tenaga medis secara online. Tetapi bukan hanya itu. Kalau kita berhubungan saja, yang didapat hanya komunikasi. Bagaimana kita bisa memeriksakan kondisi kesehatan kita? Muncullah remote patient monitoring. Kemudian bagaimana dengan orang-orang tua, orang-orang lansia, yang juga di luar sana, berbeda di Indonesia ya, di luar sana hidup sendiri, atau tinggal dengan suami atau istrinya juga lansia. Nah, dibutuhkan medical alarm. Hal-hal seperti ini. Sekarang kita coba zoom telemedicine. Next, Mas Dwika. Nah, telemedicine ini rupanya sudah digambarkan seperti ini. Saya mulai dari yang paling kiri. Yang paling kiri, tidak perlu seseorang ketika mengalami gangguan kesehatan atau merasa tidak enak datang ke rumah sakit. Tapi bisa menggunakan kantornya, bisa menggunakan kios. Dimanapun yang dekat dengan dia berada. Jadi itu paling kiri. Ini udah sampai di sana nih arahnya. Kemudian yang di tengah, ada 2. Gambar paling atas menunjukkan home care. Karena orang yang tua, butuh perawatan, berarti ada yang memeriksakan. Karena memang tidak bisa pergi ke rumah sakit. Jadi ada yang datang, perawat, memeriksakan, melaporkan ke dokter. Kemudian yang di bawah adalah gambaran, ini sebetulnya seperti yang kalau tidak salah saya baca, peraturan yang baru kemarin,
ini dari satu rumah sakit reverse ke dokter lain di rumah sakit yang lain. Nah, yang kanan ini karena tadi kita bicara telemedicine, kita bicara ada beberapa orang yang dimonitor atau berkonsultasi. Maka muncullah command center di rumah sakit. Apakah satu too many atau seperti di bawah ada kumpulan seperti kita kalau lihat sekarang ini seperti call center. Tapi call center isinya para tenaga medis atau dokter atau perawat yang berhubungan dengan pasiennya. Kira-kira gambaran besarnya seperti ini. Kedepannya akan menjadi seperti ini. Next. Oh, ini belum dulu. Mundur dulu, Mas Dika. Jadi dari sini, kalau kita melihat bahwa gambaran di luar sana seperti ini, berarti arah pun akan ke sana, Mbak Fira. Apa yang bisa dilakukan oleh Lintas Arta? Karena kita belum sampai ke level yang seperti di luar sana, tentunya yang paling gampang sekarang, saya melihat beberapa rumah sakit dan poli menggunakan WhatsApp. Caranya reservasi dulu, registrasi dulu, setelah dijamin nanti saya bisa call dokternya. Nah, yang seperti ini, ataupun juga dengan Zoom, yang dibutuhkan adalah koneksi internet dulu. Kalau bicara yang paling basic adalah internet. Karena kita berhubungan dengan dokter yang ada di rumah sakit, berarti koneksi internet di rumah sakit. Nah, kemudian ada yang sudah meningkat. Meningkat ini banyak nih menyediakan aplikasi. Aplikasi baik dari mitra-mitra dari rumah sakit itu sendiri, Lintas Arta juga ada. Nah, ini kan kalau kita menyediakan aplikasi, rumah sakit berpikir lagi. Tadi saya sudah menyediakan internet. Sekarang saya harus beli server. Dalam waktu yang cepat, sebetulnya seperti sampaikan Pak Edi tadi, sewa saja ke provider. Karena kalau ini dibutuhkan sekarang order, besok sudah nyala, misalkan begitu ya. Jadi, dan pembayaran tidak perlu secara membeli, tapi OPEX sewa saja. Ketika nanti ternyata demand-nya tidak sesuai dengan prediksi, dapat dikurangi. Ketika demand-nya meledak, dapat ditingkatkan juga dengan cepat. Nah, solusi yang ketiga, layernya di level aplikasi. Kami juga sedang mengembangkan, memang tidak mudah di Pak Edi. Karena tadi kita bicara ada integrasi, tidak hanya dengan rumah sakit sistem itu sendiri, tapi juga dengan pihak-pihak lain. Nah, ini kira-kira itu yang sedang kami siapkan. Tapi minimal di level basic infrastructure, baik internet maupun cloud-nya, kita sudah ready. Jangan lupa satu lagi. Ready khusus untuk bank pemerintah. Kita juga ready di katalog. Di katalog kita ada. Jadi bisa diklik. Baik internet maupun cloud-nya. Betul. Rumah sakit pemerintah mungkin ya, Pak Gideon. Iya. Ya, rumah sakit pemerintah. Iya. Oke. Nah, sebelumnya ini kan juga Dr. Edi menyampaikan bahwa masa depan rumah sakit adalah dengan layanan virtual tatap muka, seperti telemedicine ya. Nah, jadi apa nih sebetulnya yang membedakan layanan telemedicine Lintas Arta dengan yang lainnya? Mungkin supaya kita juga tahu nih apa sih gitu yang membedakan telemedicine Lintas Arta nih. Gitu Bos Yon. Gimana? Anin, sekarang gambarnya lagi Mas Dika. Tadi gambarnya kecepatan, harusnya ini sekarang akan tampil. Nah, ini. Kenapa sih Lintas Arta? Nah, kalau kenapanya karena kita dari semua komponen ini kami menyediakan semua sebagai satu solusi. Dari bandwidth internet, kemudian IT infrastructure, kemudian aplikasi, dan jangan lupa, sekarang kita bicara koneksi internet, berarti kita juga menjaga security. Jadi kami satukan. Tetapi walaupun ini semua menjadi satu kesatuan, datanya adalah data rumah sakit. Bukan kami yang mengotak-atik data. Data menjadi milik rumah sakit. Mungkin kita bicara nanti untuk integrasinya dengan menggunakan API, sehingga tidak perlu datanya dikirimkan kepada kami. Itu yang pertama, Mbak Fira. Yang kedua, aspek bisnis. Semua gambar yang ada di kanan ini, kita bicara OPEX, sewa. Mundur dulu, Mbak Dika. Satu slide mundur. Nah, ini gambar ini kita sediakan dalam bentuk OPEX. Cuma tadi ada
ada tambahan permintaan dari Pak Edi, di mana OPEX-nya ini bisnis modelnya juga sesuai dengan bisnis model yang ada atau dibutuhkan oleh rumah sakit. Nah, Iya. secara konsep bisa, tapi kita perlu bahas lebih lanjut. Kami sudah ada pengalaman di tempat lain, bagaimana mengubah bentuk model seperti ini menjadi OPEX yang PS use. Contohnya apakah berdasarkan jumlah nasabah, berdasarkan transaksi, atau bahkan lebih jauh berdasarkan pendapatan dengan pola bagi hasil. Tapi itu kita harus bahas lebih lanjut aspek bisnisnya. Yang biasa kita lakukan adalah sewa per bulan seperti itu. Tapi terbuka, bukan tertutup. Bahkan kita senang juga, bisnisnya tumbuh, kita juga tumbuh. Iya, Tumbuh betul. bersama. Tumbuh bersama, iya. Tapi dari CAPEX ke OPEX juga itu udah sangat menarik sih ya. Saya rasa karena memang sebaiknya memang rumah sakit kan lebih investasi di alat kesehatan tentunya. Jadi untuk teknologi memang bisa OPEX, kita bisa manage service ya kan. Itu seperti itu ya, keunggulan-keunggulan. Dan bisa dimulai dari yang kecil. Ya, Karena sifatnya tidak perlu langsung besar, start kecil, ketika demand naik, naikkan secara bertahap. Iya, betul-betul. Jadi sangat luas ya, jadi fleksibel lah ya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak Dion, menyambung dengan layanan telemedicine, ya, yang rencananya akan digalakan di masa depan. Kita tahu bahwa semuanya kan akan serba online dan virtual ya. Nah, bagaimana nih keamanan data pasiennya agar tetap terjaga, karena kita juga sadar ya, data is the new gold, ya kan? Nah, gimana nih, Iya. Adion? Nah, ini baru gambar berikutnya nih. Gambar berikutnya ini bukan mau nakut-nakutin. Iya, betul. Kita diskusi juga nih, sama nih bayangan kami dengan Pak Edi. Jadi bicara solusi ini, kita bicara tidak hanya satu ya, menghubungkan antara kiri pasien dengan kanan rumah sakit. Ada banyak pihak yang terlibat. Itu nanti kita akan bicara, ada Olexa lah situ misalkan, ada payment gateway atau perbankan, ada apotek kalau apotek itu di luar dari rumah sakit, ada pesan bayar kalau apotek tadi seperti diantarkan ke rumah, ada klinik, ada BPJS, ada lain-lain akan muncul. Sama juga tadi kita pagi ada bicara dengan industri lain, ternyata semuanya berkata yang sama. Ke depan ini transformasi digital, keywordnya adalah ekosistem. Nah, ekosistem yang dibangun seperti ini bicara juga titik keamanan, karena semuanya bicara internet connection. Jadi tidak mudah nih. Dan yang menjaga harus masing-masing. Masing-masing pihak menjaga. Nah, apa yang kita lakukan di Sarta, selain teknologi, kami juga menyediakan aspek pelayanan atau memproteksi keamanan melalui prosedur, yaitu ISO 27001. Bahkan di perbankan ada level yang lebih tinggi lagi, namanya PCI DSS. Kami pun mengikuti. Nanti kalau dari kesehatan juga ada aturan atau referensi mengenai keamanan data, kami akan ikuti juga, karena setiap industri ini punya standar prosedur ya sendiri-sendiri, tapi yang umum dilakukan hampir semua industri adalah ISO 27001. Nah, bagaimana menerapkan ya? Apakah hanya di Lintas Sarta saja? Jawabannya tidak. Dari gambar ini, semua pihak yang terhubung dalam semua sistem itu wajib mengikutinya. Jadi contoh pengalaman dulu Mbak Fira, waktu mungkin kita juga pernah sama-sama nih mengurusi ATM bersama. ATM bersama waktu itu kita bicara semua prosedur perbankan yang ikut di ATM bersama harus ikut. ATM bersama punya dokumen SOP yang dikirimkan kepada semua pelanggannya untuk diikuti. Nah, ini juga sama. Jadi kalau nanti ternyata misalkan rumah sakit yang sebagai memulai ekosistemnya, karena kami kan sebagai penyedia enabler saja, rumah sakit akan memiliki standar security-nya, diberikan kepada semua partner ekosistemnya dan pelanggan untuk mengikuti. Nah, ini mungkin yang perlu kita bahas secara bersama dari sisi security. Sama juga seperti ATM bersama, karena semua bank itu terhubung network-nya dengan bank lain. Nah, bagaimana memproteksi? Ya, ini juga sama. Saya melihat ini akan terjadi seperti ini.
Nah, kalau tadi kami sebagai provider terlepas, seperti gambar ini, akan ada beberapa provider juga yang akan muncul. Dan kedepannya akan terjadi interkoneksi antar provider. Seperti ada ATM bersama, muncul ada ATM bersama kedua dan ketiga, dan tidak berkompetensi, tapi kemudian sekarang saling berinterkoneksi. Seluler juga sama, ada Telkomsel, Indosat, Excel, lama-lama terjadilah interkoneksi. Kira-kira itu Mbak Fira. Gitu ya. Ya, betul. Menarik sekali ini memang. Kita semua ingin memahami lah, artinya menerima dan memahami untuk kedepannya. Jadi kita sama-sama membangun lah untuk ekosistem digital healthcare ini gitu ya. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dokter, mohon dan seluruh peserta yang hadir dapat mengisi kuesioner di link yang telah di-share oleh moderator. Untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, sebelum sesi tanya jawab, mungkin saya coba memberikan kesimpulan. Dengan adanya pandemi COVID-19, rumah sakit harus mulai mereview kembali grand strategy atau blueprint yang telah dibuat sebelumnya untuk periode 3-5 tahun ke depan. Bukan lagi investasi di perluasan tanah dan pembangunan gedung baru, karena semuanya akan online. Dan mulai mengarah ke clustering per wilayah, per area. Namun, rumah sakit juga harus mulai mengarah ke investasi teknologi. Karena dengan menggunakan teknologi, tentunya dapat meningkatkan efisiensi bisnis. Rumah sakit mulai dari jaringan infrastruktur yang handal, aplikasi yang mumpuni, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien. Yang tentunya hal ini demi meningkatkan layanan rumah sakit yang nyaman dan aman kepada pasien. Jadi, jangan menunggu sampai terlambat ataupun setelah adanya kejadian. Tentunya kita tahu semua kerugian yang dapat akan menjadi lebih besar. Jadi kita harus antisipasi sedini mungkin. Baik, mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dokter dan seluruh peserta yang hadir dapat mengisi kuesioner. Diingatkan lagi, maaf, di link yang telah di-share oleh moderator. Untuk 5 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah ini, ada pertanyaan nih Mbak Fira. Oke, maaf ya. Ada pertanyaan dari Pak Heru, PT Buana Mitra Sukses. Telemedicine dan Halodoc apa perbedaannya? Dan apakah sudah ada perpunya? Dr. Edi, silakan. Mungkin bisa dijawab. Iya, telemedicine dan Halodoc gitu ya. Ini luar biasa ini ya. Langsung itu ya kalau itu kan platform ya, mereka kalau kayak Halodoc dan sebagainya sebenarnya adalah sebagai marketplace ya kan. Jadi tidak bisa mereka langsung melayani telemedicine kalau menurut aturan yang sudah ada, karena itu harus paskes ya kan. Jadi paskes itu adalah dokternya harus punya SIP di situ ya kan. Jadi memang yang sekarang ya kan telemedicine itu adalah langsung dari rumah sakit ke pasiennya. Jadi tidak melalui pihak ketiga itu tuh memang selama ini itu langsung, yaitu dokternya pun yang memiliki SIP di rumah sakit
ya kan. Jadi yang dikembangkan adalah yang dari rumah, bahkan beberapa rumah sakit yang sudah menjalankan, dokternya pun tidak diizinkan melayani telemedicine dari rumah. Saat ini rumah sakit, dokternya harus datang ke rumah sakit, pasiennya di rumah. Ya kan. Jadi memang di tahap awal ini baru untuk pasien-pasien kontrol. Pasien-pasien kontrol itu pasien yang database-nya sudah ada di rumah sakit. Ya, untuk penyakit kronis dan kontrol, ya kan. Untuk pasien baru pun banyak rumah sakit masih belum bisa melayani. Tetapi menurut saya telemedicine ke depan akan booming kalau, sekali lagi, kalau BPJS sudah menjamin. Sekarang tidak bisa booming karena BPJS-nya nggak menjamin. Kita hanya bisa melakukan telemedicine untuk pasien non BPJS dan itu jumlahnya terbatas. Ya. Jadi yang bisa melakukan telemedicine itu adalah Paskes, ya, bukan platform. Platform tidak diizinkan untuk melakukan layanan telemedicine. Begitu, Bu Fira. Oke, ya, baik. Saya kira cukup jelas ya. Kemudian kepada pertanyaan selanjutnya, dari Dr. Tripomo. Pertanyaannya adalah, mohon dapat berbagi pengalaman bagi rumah sakit yang sudah pernah menyelenggarakan telemedicine antar rumah sakit karena sesuai Permenkes nomor 20 tahun 2019 harus izin ke Kemenkes dan aplikasi sudah disiapkan Kemenkes. Kemudian yang kedua, bagaimana agar telemedicine antara rumah sakit dengan masyarakat umum yang aplikasinya dikembangkan sendiri, misalkan dengan aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Tidak melanggar hukum? Apakah harus dengan izin ke instansi tertentu? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin silakan Dr. Edi lagi. Ya, terima kasih Bu Fira, terima kasih Dr. Tripomo, ya kan. Jadi memang untuk melayani telemedicine ini aturan yang ada sekarang ini memang membolehkan kita melakukan layanan telemedicine, tapi dalam tanda petik selama masa pandemi. Ya kan. Nah, kita diskusi juga sama teman-teman Kemkes bahwa sekarang dibolehkan sambil Kemkes mempelajari kira-kira apa yang harus disempurnakan nantinya untuk dibuat regulasi yang lebih definitif di masa yang akan datang. Jadi di masa pandemi ini layanan telemedicine itu dibolehkan. Nah, bagi rumah sakit yang sudah menjalankan, kami itu membaginya menjadi 3 tahap. Yang nomor 1, layanan telemedicine itu clear, hanya untuk pasien kontrol. Yang susah itu adalah di tahap 1-nya itu tahap administrasinya, bagaimana pasien mendaftar, lalu bagaimana pasien membayar, kita mengatur jadwalnya, mengatur jadwal dokternya, itu di tahap ke-1-nya, tahap administrasinya. Nah, tahap keduanya pada saat pelaksanaan telemedicine-nya. Pada tanggal yang sudah ditentukan, jam yang sudah ditentukan, nah itu terjadilah video conference antara pasien dan dokternya. Nah, di sini banyak yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Zoom, segala sesuatu yang bersifat gratis lah di sana. Tetapi kan di sini kita ada aspek security yang menjadi perhatian kita di titik ini. Iya. Nah, titik ketiga setelah pasien selesai, ya kan, lalu kita kasih resep. Nah, ini muncul lagi nih yang tahap ketiganya. Bagaimana pasien harus membayar obatnya, lalu bagaimana kita mengantar obatnya sampai ke pasien. Ya kan. Karena obat yang sudah sampai ke pasien harus kita jelaskan lagi bagaimana cara minumnya, ya kan. Karena di situ ada kaidah-kaidah, aturan-aturan yang harus kita patuhi, ya kan. Nah, harapan kita dengan bantuan teknologi ini, semua proses-proses ini itu bisa terintegrasi dan bisa menjadi lebih mudah semuanya. Ya, jadi kita juga berharap ya, BPJS itu yang megang 80%, 90% peserta sekarang ini, 230 juta peserta ini, harapan kita cepat untuk mengadopsi telemedicine ini sehingga bisa terjadi akselerasi lah di sana. Ya kan? Kalau tadi Pak Gideon bilang ekosistemnya yang harus dibangun. Sekarang bukan eranya kompetisi. Kompetisi itu melahirkan 1-2 pemenang, tapi lebih banyak yang kalahnya. Sekarang eranya kolaborasi. Tetapi kalau kolaborasi, kita nggak bisa juga kalau tidak berkontribusi. Kolaborasi esensinya masing-masing harus berkontribusi. Kalau tidak berkontribusi, maka dia jadi penumpang saja, menjadi penumpang yang menjadi beban bagi yang lain. Ya kan?
Jadi eranya memang era kolaborasi, kita serba sharing, kita membangun ekosistem bersama sehingga kita bisa maju bersama ke depan. Kira-kira begitu, kira-kira. Iya. Jadi mungkin sudah terjawab juga ya untuk yang pertanyaan nomor 2. Ya istilahnya kalau untuk WhatsApp dan lain-lain itu kan tidak melanggar hukum ya, memang tidak melanggar hukum ya Dok ya? Iya, tidak melanggar hukum. Ya. Cuman aspek security-nya aja, ya. Betul, ya aspek security, kemudian juga mungkin lebih istilahnya kita ingin lebih mengotomasi sebetulnya. Artinya kan kalau dengan WhatsApp itu kan sepertinya seperti semi manual ya, istilahnya tidak bisa langsung nantinya terupdate kepada medical record tadi ya, mungkin. Betul. Mungkin itu nanti kita ke depannya akan lebih mengotomasi end-to-end-nya ke sana. Ya. Iya. Jadi kita pakai 2 itu Bu Pira di lapangan, yang satu ngetiknya, yang satu untuk videonya gitu ya. Harapan kita kan dalam satu laptop ya di situ videonya, di situ kita ngetik dan kita bisa simpan. Iya kan kita bisa rekam dan sebagainya. Ini luar biasa tuh, mengoperasikannya jadi sulit. Ya, ini tantangannya di situ. Iya, betul, iya. Tapi itu mungkin supaya cepat, mungkin Pak Edi ya. Iya. Itu kalau supaya implementasi cepat mungkin, karena membuat aplikasi mungkin rumah sakit butuh waktu lagi, gitu-gitu. Betul, betul. Nah kalau yang berarti sudah ada satu paket begitu kan lebih cepat banget itu jadinya. Iya. Jadi bukan hanya elektronik medical record-nya, tapi support untuk telemedicine-nya langsung. Betul, betul. Ya. Oke, mungkin itu yang nanti akan ya Lintas Arta lebih banyak berperan di situ ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Cakju Jauhari. Untuk rekam medik apa diakui tanpa ada pemeriksaan langsung dari dokter? Mungkin pertanyaan ini juga untuk Dr. Edi, silahkan. Iya, jadi selama ini ya telemedicine yang dilakukan oleh rumah sakit di era pandemi itu baru pasien-pasien yang kontrol, ya kan? Pasien-pasien yang sudah memiliki database sebelumnya, ya kan? Iya. Jadi bagi pasien baru teman-teman masih belum melakukan karena memang kita susah masih teknologinya belum support untuk mendengarkan suara jantungnya di sana, ya kan? Mendengarkan ngecek tekanan darah. Kalau tekanan darah sih dia bisa periksa sendiri dia habis. Tapi biasanya untuk pasien kontrol, ya kan? Nah ke depan harapan kita teknologi ini kan luar biasa berkembang, ya kan? Nah itu ini akan terus berjalan, ya kan? Jadi kalau untuk rekam medisnya tetap kita catat di rekam medis yang ada di rumah sakit, baik manual maupun elektronik kita dokumentasikan dengan baik. Kalau ternyata dalam telemedicine itu ada keluhan atau ada pemeriksaan penunjang dan sebagainya, kita langsung segera sarankan mereka untuk datang ke rumah sakit untuk langsung kontrol. Ya kan? Betul, betul. Jadi memang dimudahkan semua oleh aturan-aturan selama pandemi ini. Iya. Dok, mungkin saya bukan nanya, tapi terkait dengan yang tadi Pak, yang kontrol, Pak Dr. Edi. Ya. Waktu pembicaraan sebelumnya kita pernah bahas itu. Menurut Dr. Edi ada juga orang-orang yang banyak yang mengurangi tidak mau kontrol lagi gara-gara COVID. Betul. Bisa dijelaskan? Iya, betul sekali itu, ya kan. Jadi data yang masuk itu ada lebih dari 1 jutaan kunjungan, ya kan. Yang harusnya mereka kontrol itu mereka tidak kontrol selama COVID ini. Maret, April, Mei, ya kan. Mereka tidak datang, ya kan. Mereka dengan penyakit-penyakit kronis karena takut ke rumah sakit dan sebagian besar penyakit kronis ini berusia tua, berusia lanjut, ya kan. Mereka juga berisiko untuk COVID, jadi mereka tidak datang ke rumah sakit. Nah, impact-nya kami di Tangerang di Rumah Sakit Anissa merasakan sekali pada bulan Juni kami di IGD-nya kebanjiran pasien-pasien kronis, ya kan, dengan komplikasi. Jadi yang tadinya DM, ya kan, yang tadinya hipertensi dan sebagainya datang sudah dengan komplikasi akibat mereka tidak datang ke rumah sakit, tidak kontrol, ya kan. Nah kita tanya kenapa ini sampai seperti ini ya? Memang takut ketularan, takut ke rumah sakit, ya kan. Nah kalau ada teknologi yang bisa menjangkau mereka, jadi kualitas layanan kan akhirnya masih bisa
proses layanan masih bisa kita jangkau gitu, masih bisa kita lakukan sebenarnya ya kan. Dia tinggal datang nanti ngambil obatnya aja ke rumah sakit, bisa anaknya atau keluarganya atau obatnya bisa kita antar ke rumahnya ya kan. Jadi memang implikasi pasien-pasien tidak datang ke rumah sakit itu cukup berat ya kan. Kami melihat sekali ke sininya 3 bulan mereka tidak datang, komplikasi dari penyakit-penyakit kronis itu meningkat yang datang ke rumah sakit. Dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi, Pak Gideon, itu harusnya tidak boleh terjadi. Teknologi lah yang menjadi jawabannya ini. Nah, tetapi memang teknologinya kencang, regulasinya yang memang di belakang ini agak kedodoran. Harapan kita regulasi juga cepat bisa kita dorong. Perlu kita undang juga regulator nanti. Betul sekali. Oke, baik. Ada pertanyaan terakhir nih dok. Mungkin dengan kombinasi dengan Pak Gideon juga ya. Jadi gini, bagaimana dari Pak Mursalin, RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak, bagaimana jika melakukan telemedicine dengan kondisi berikut? Yang pertama, aplikasinya menggunakan Zoom, kemudian kedua pengiriman obat via GoSend, yang ketiga reservasi via SIM RS dan sudah support payment gateway, yang keempat penyimpanan video local drive PC karena terasa lebih secure, yang kelima status rumah sakit swasta khusus. Kemudian nomor 6, tempat pelaksanaan telemedicine di rumah sakit karena status pasien masih terdapat di rumah sakit. Bagian mana yang dapat dibenahi atau dapat disesuaikan dengan ekosistem yang ditawarkan Lintas Arta? Oke, dari pertanyaan pertama dulu, Dok. Bagaimana jika yang jawab itu? Oke. Nanti saya di bawah, Dok, dan saya di bawah nanti. Ya, beberapa rumah sakit yang melakukan itu ya nggak ada masalah. Jadi misalnya untuk reservasi dia pakai SIM RS, nanti waktu konferensinya dia tatap mukanya dia pakai Zoom, pengiriman obatnya pakai GoSend itu nggak ada masalah. Cuman kaidah-kaidah pengiriman obat itu menjadi hati-hati. Obat yang bisa dikirim itu selain obat injeksi, obat psikotropika itu nggak boleh, injeksi nggak boleh, suhu pada saat mengirim juga harus terjaga, dan pada saat kita mengirim tidak boleh terbaca obatnya apa, ya kan? Nah, begitu sampai harus ada informasi ke apoteker rumah sakit bahwa obat sudah diterima, lalu apoteker harus menelpon si pasien untuk dijelaskan cara pemakaian obatnya. Ya. Iya, betul. Jadi soal teknologi open apa aja bisa kita pakai, cuman yang kita wanti-wanti itu adalah kita minta hati-hati aspek keamanannya, ya kan? Karena ini data pasien. Ya, jadi sejak awal pun sudah pasien sudah paham ya dok ya berarti ya bahwa prosedurnya atau ya prosesnya seperti itu gitu ya. Iya, pada saat reservasi itu kita jelaskan semua, termasuk inform consent-nya, ya kan? Ya. Lama waktunya, konsultasinya berapa lama, jangan sampai nanti dia nggak mau selesai-selesai itu, ya kan? Jadi termasuk biayanya berapa dan sebagainya itu kita jelaskan. Di awal itu general consent-nya itu sudah clear di awal. Lalu begitu dia sudah melakukan pembayaran sudah kita terima, nah itu baru kita atur untuk tatap mukanya kapan. Iya, betul. Nah, terus untuk reservasi via SIM RS juga bagaimana dok? Sudah ya, artinya yang support juga payment gateway-nya gitu. Apakah sudah berjalan juga kalau di rumah sakit yang dokter pimpin? Ya, belum sampai support payment gateway ya, belum banyak yang sampai seperti ini. Nah, inilah harapan kita, ini harus terus ya kan semakin memudahkan, terus dikembangkan bantuan teman-teman IT ini gitu ya kan. Sehingga nanti rumah sakit harusnya fokusnya pada pelayanannya gitu loh. Jangan rumah sakit habis ke hal-hal yang seperti ini ya kan. Nah, ya. Tetapi satu hal yang kami pelajari apabila kita melakukan telemedicine, disiplin dari dokternya menjadi tinggi.
Iya. Ya, itu harus kita note, kita catat. Kalau kita sudah menjanjikan jam 9 sampai jam 9.20 untuk sesi pasien A, Iya. jam 9 itu pasien A-nya itu udah standby. Nah, jangan sampai dokternya belum datang. Nah, itu. Jadi itu banyak bisnis proses yang harus kita amankan, Iya. kita jaga dengan baik semuanya. Iya. Itu tantangannya di situ ya, lebih ke yang apa ya? Ya kecil-kecil tapi itu harus difahami dan disepakati dan dijalankan ya. Betul. Waktu 20 menit harus cukup bagaimana cara dokternya. Karena selanjutnya Manage-nya, sudah ya. ada lagi pasien selanjutnya yang menunggu. Iya, betul. Terus kalau untuk penyimpanan video, Dok, jadi di rumah sakit local drive PC aja ya, karena maksudnya terasa lebih secure atau gimana? Iya, Untuk masih mana? di local drive PC aja. Iya. Di situ ya kan. Harapan kita ya udah bisa ke cloud nantinya gitu. Iya, betul. Oke. Kemudian mungkin di bagian terakhir, gimana nih Pak Gideon, jadi tempat pelaksanaan telemedicine-nya gimana? Jadi di rumah sakit yang status pasiennya masih terdapat di rumah sakit bagian yang mana dan harus dibenahi gitu. Jadi kita Lintas Arta mungkin peranannya gitu ya, dan setiap titik proses di rumah sakit itu bagaimana? Nah, kalau kembali kalau orang IT kan melihatnya yang penting prosesnya jalan. Orang IT melihat dari yang manual dibuat sistemnya, kemudian diimprove makin efisien. Sekarang kalau kita ingin jalan, apa yang dilakukan oleh di RSIA ini menurut saya cukup. Kita bicara semua yang ada sekarang dapat digunakan oleh masyarakat umum tahu, gunakan saja. Tetapi ketika nanti pasien bertambah, layanan ini booming, ini menjadi sesuatu yang bukan lagi nyaman buat pasien, karena harus masuk ke beberapa aplikasi misalkan. Kemudian integrasi layanan juga terpisah-pisah. Nanti akan muncul pain. Kemudian tadi juga jaringan internet juga akan kita lihat bagaimana dampaknya ketika makin banyak pasien yang menggunakan. Nah, itu mungkin ke depannya baru kita bisa melihat bagaimana nanti kita bisa membantu untuk lebih efisienkan layanan ini pada masyarakat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan ekosistem. Ekosistem itu adalah apa yang sudah ada sekarang yang menghubungkan antara pasien dengan rumah sakitnya, mulai kita kembangkan dengan ekosistem lain. Contoh, yang saya gambarkan tadi adalah di sisi kiri itu, yang ada booth-boothnya itu, adalah kami membayangkan perusahaan-perusahaan itu akan memiliki tempat, kayak ruangan kesehatan lah, kira-kira seperti itu. Yang isinya adalah video conference misalkan, kemudian ada tenaga medis atau alat-alat khusus yang dia bisa melakukan call ke rumah sakit. Nah, kalau itu kan terbuka lagi berarti kebutuhan antara tempat korporasi di perusahaannya dengan rumah sakit. Terhubung lagi, masuk. Kemudian kalau BPJS ingin tadi di reimburse langsung, tadi Pak Edi bilang, kemudian masuk ke sistem BPJS, berarti kita hubungkan lagi dengan BPJS. Nah, ini yang kedepannya akan bertambah kebutuhan seperti ini. Nah, ketika kebutuhan itu naik, baru memang bisa kami baru hadir. Tapi kalau kebutuhannya sekarang memang masih bisa dilakukan secara manual, misalkan WhatsApp, masih bisa cara manual tapi plus dengan back office, SIM RS, dan lain-lainnya, atau bahkan ditambahkan lagi, kami merasa itu cukup seperti yang sekarang saja dulu. Sampai nanti memang kebutuhan integrasinya sudah naik, dibutuhkan, kemudian integrasi dengan ekosistem dibutuhkan, baru kami bisa membantu di hal tersebut. Mungkin itu Mbak Vira. Oke. Karena waktunya sudah pas juga nih. Jadi terima kasih atas partisipasi dan pertanyaannya dalam sesi webinar. Jadi kita tutup. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya jika pertanyaan tidak dapat dijawab satu persatu dalam sesi kali ini. Terima kasih banyak Dr. Edi. Sama-sama, terima kasih Bu Vira.
Terima kasih Pak Terima Freddy. kasih Pak Dion. Terima kasih Pak Dion. Ya. Salam Ya. sehat semua. Jangan lupa mengisi kuesioner bagi peserta yang hadir. Oke, kami tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda masih menganalisa klaim kesehatan secara manual? Atau masih melakukan penjaminan rawat inap secara manual? Olexa adalah bisnis unit dari perusahaan ICT ternama bernama Lintas Arta. Olexa membantu perusahaan dan asuransi dalam mengelola administrasi kesehatan yang tersistem. Didukung infrastruktur dan teknologi terkini, Olexa akan terus memberikan solusi penjaminan tanpa tunai yang cepat, akurat, responsif, dan efisien. Olexa saat ini sudah memiliki lebih dari 3.800 provider, terdiri dari rumah sakit, klinik, apotik, optik, dan laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan dan asuransi akan dimanjakan dengan pilihan 100 template reporting dan big data analytics. Dengan menggunakan Olexa Healthcare, asuransi dan perusahaan tidak perlu lagi melakukan penjaminan secara manual. Olexa memiliki layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan asuransi, mulai dari front-end technology, indemnity, managed care, COB, coordination of benefits, evakuasi medis, pelayanan penjaminan kesehatan di luar negeri, dan layanan lainnya. Kalau bisa cashless, kenapa harus tunai? Olexa dilengkapi dengan tenaga medis yang akan membantu melayani seluruh member selama 24 jam. Dokter Olexa Healthcare akan memantau seluruh perawatan secara langsung dan melakukan evaluasi perawatan setiap harinya. Olexa sudah dilengkapi dengan mobile apps yang memberikan informasi mulai dari limit tahunan, sisa limit, mini medical record, informasi pembayaran klaim, informasi pendaftaran pasien rawat inap, konsultasi online, dan informasi lainnya yang sangat membantu member dari perusahaan dan asuransi. Setiap triwulan, Olexa akan melaporkan hasil analisa dokter dalam bentuk laporan utilization review. Olexa juga dengan mudah dapat menyajikan laporan dan analisa data secara online dan real-time, sehingga bisa diakses oleh perusahaan dan asuransi dimanapun dan kapanpun. Olexa
Alexa akan memberikan pelayanan menyeluruh yang akan membantu setiap perusahaan melakukan penjaminan kesehatan menggunakan teknologi Alexa Healthcare. Alexa Healthcare dipersembahkan oleh Lintas Arta. Terima kasih semuanya. Mas Aldo, kok jadi Mas Aldo sih? Vivi, Pak Gideon, kok suaranya nggak ada?
Baik, terima kasih atas pengisian kuesionernya. Bagi yang beruntung, tentunya kami dari tim Lintas Arta akan menghubungi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dokter semua. Jadi kami mengucapkan sekali lagi terima kasih juga kepada panitia, kepada Pak Gideon, kepada Pak Aldo, Ibu Vivi, dan semua yang telah membantu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.